Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah sayyidi wa maulai Mustasyar PBNU Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bishri Mustafa Atalallahu baqa'ah Dhuhran lana wal ummah. Hadratil Mukarram Kiai Haji Yahya Taquf Khalil Bishri Mustafa A'azzahullah, Rais Syuriah PBNU Kiai Baha, ini Rais anyaran nih tapi luar biasa ilmunya. Nafa'anallahu bi'ulumih wa adana bi barakati ulumih. Gus Nabil Harun, Ketua Pencaksilat Pagar Nusa, Pencaksilat NU Pagar Nusa, sama bin Dzurriyyati Rembang. Gus Ulil Absar Abdillah yang saya hormati, saya banggakan. Ashabal Ma'ahid, Ashabat Turki Sufiyah, para pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Yang namanya hormat kepada orang tua dan guru bukan hanya ketika masih hidup, itu ya pasti. Justru setelah wafatnya beliau-beliau itulah lebih punya nilai daripada ketika masih hidup. Karena orang yang masih di dunia ini masih terikat, terbatas oleh ruang dan masa, terbatas oleh materi, jasad, badan, ruh kita ini. Kalau sudah wafat, aulia Allah, para ulama, para masyayikh, kalau sudah wafat, maka beliau-beliau pulang kembali menjadi ruh kulliyah atau an-nafsul kulliyah, merupakan al-faidul muqaddas, emanasi yang sangat sakral dari Nur Muhammad. Oh keduren nih, betul paham sampean, betul paham nih. Ngeten gampang ngeten lah. Para kiai yang sampun wafat itu sudah lepas dari keterbatasan. Wis ora terbatas dengan waktu, nggak terbatas dengan ruang. Ibatan. Nanti adanya di mana? Adanya di ruh kulliyah, ruh universal yang dinaungi oleh Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah. Kita sing masih urip, yang masih hidup ini, ruh kita ada, tapi parsial, juz'iyah dan temporal, ada waktunya, terikat dengan masa dan ruang. Kita masih terbatas, masih parsial. Kita membutuhkan silaturruh, komunikasi spiritual, komunikasi ruhaniyah kepada beliau-beliau yang sudah berada
di ruh universal. Paham nggih? Paham mohon nah, paham mohon wonten mun. Ini secara filosofi mengapa kita ziarah kubur, kita hadiah Fatihah, kita haul kepada pahalanya disampaikan kepada almarhumin dalam rangka komunikasi spiritual, silaturrohaniyah, dan itu termasuk kita berbakti hormat kepada ayah, kakek, leluhur, dan para masyayikh, guru-guru kita. Seperti saya ini, walaupun tidak pernah mondok di Rembang sini, tapi ayah saya murid Mbah Khalil Harun. Ayah saya, begitu pula paman saya Kiai Rahmat, banyak lagi family saya. Kebetulan saya tidak kebagian mondok di sini, mondoknya di Lirboyo dan Krapyak, kemudian keluar negeri kemana nggak tahu, saya nggak ingat. Walhasil walaupun saya bukan keluaran boten nate mondok teng mriki, tapi saya anggap saya salah satu murid Kiai Rembang. Muga-muga kalau aku murid Mbah Khalil, Mbah Bisri, dan yang masih sugeng Mbah Mustafa, dalam rangka membangun silaturrohaniyah dengan gurunya ayah saya, kiainya ayah saya, yaitu Mbah Khalil Harun. Inilah prinsip bagi kita, bukan masalah kecil, tapi masalah yang prinsip, mabda. Tidak boleh bergeser, tidak boleh surut keyakinan kita yang saya sampaikan ini. Ziarah kubur, haul, tawasul tidak boleh bergeser, tidak boleh luntur sampai kapanpun, di zaman apapun, era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi, kabinet maju, pokoknya lah. Paham betul? Kata orang pate paham betul? Nah, kita tinggal memperdalam, memperkuat konsolidasi internal. Bagaimana Ansor lebih berkualitas, lebih intelek, lebih maju. Bagaimana Pagar Nusa tidak hanya Ansor Banser, tidak hanya jadi tukang parkir, harus ditingkatkan. Yang Pagar Nusa pencak silat bukan hanya domestik, tapi harus internasional. Saya sendiri bagaimana mendorong agar NU tanggap, cerdas, memasuki era revolusi industri 4.0. Sedang betul-betul paham, bagaimana mendorong kader-kader NU, warga Nahdien, orang ketinggalan zaman, tapi kita mampu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ini. Syekh Muhammad Abduh mengatakan umat Islam ketinggalan, ta'akhkhara muslimun fataqaddama ghairahum bisa babi taklid. Kata Muhammad Abduh, wong Islam ketinggalan, sing lain maju karena sebabnya taklid. Nanggone Imam Syafi'i, taklid Imam Asy'ari, taklid Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali yang kerok kemunduran Islam. Kata mereka, dijawab oleh Syekh dari Turki, Badruzzaman An-Nursi namanya. Saya tidak setuju, tidak sependapat. Pendapat yang mengatakan umat Islam mundur karena taklid. Menurut saya umat Islam mundur karena ketinggalan di bidang teknologi. Di bidang teknologi. Silakan umat Islam, bukan hanya silakan, umat Islam harus tetap taklid, kata Syekh Nursi, harus tetap ikut mazhab arba'ah, harus tetap ikut Maturidi atau Asy'ari, karena Turki Maturidi, harus tetap ikut Imam Ghazali atau Junaidi,
tapi jangan ketinggalan di bidang sains dan teknologi, ilmu pengetahuan, keterampilan, skill. Karena apa? Karena menurut beliau dunia ini harus dibangun dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Kalau masih cara-cara kuno, disitulah kita ketinggalan. Oleh karena itu, tugas yang paling utama memajukan warga Nahdien tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi. Paham boten? Kalau masalah agama Islam, masalah bagaimana membangun atau dakwah Islam, HTI mengajak kita mundur ke belakang dengan sistem khilafah. Kalau saya mengajak warga NU kembali ke manhaj metode dakwah Wali Songo. Podo mundure iku. Ngajak khilafah mundur, ngajak ke Wali Songo juga mundur. Tapi coba kita lihat kelebihan Wali Songo. Tiru ini, tiru cara dakwahnya. Wali Songo itu tidak perlu namanya terkenal. Yang penting nama desanya terkenal. Itu Wali Songo itu. Zaman saya kan pengen terkenal, selfie. Namanya disebut Profesor Doktor, yang terkenal. Wali Songo buatan penting. Ayo, saya tanya, jawab ya. Nama aslinya Sunan Muria. Loh, kalau singuru kan? Umar bin Said. Oh iya, itu tahu itu. Tapi bagi beliau nggak penting, yang penting Murianya terkenal. Nama aslinya Sunan Gresik. Alhamdulillah bro. Sunan Giri, Ainul Yakin, Paku. Sunan Bonang, Maktum Ibrahim. Sunan Derajat, Muhammad Qasim. Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, ini NU tenan nih berarti. Wali Songo tidak mementingkan dirinya terkenal, gak penting, tapi bisa mengangkat nama harum desanya yang beliau ada di situ. Siapa orang gak tahu Kudus, siapa orang gak tahu Demak, gak ada orang gak tahu Gresik, gak ada orang gak kenal Cirebon, gak ada orang gak tahu mana Lamongan. Daerah tersebut terangkat namanya oleh para wali. Nah, ini menunjukkan betapa Wali Songo sangat peduli dengan daerahnya atau desanya. Hal itu diikuti oleh para kiai pesantren. Pesantren yang dibangun oleh kiai-kiai NU namanya nggak terkenal, nggak apa-apa. Ayo saya tanya, kalau ada yang bisa saya kasih 200.000 rupiah. Namanya pesantren Tebu Ireng. Ayo cepat. Gak ada yang tahu. Mbah Hashim Asy'ari gak penting nama terkenal, Tebu Ireng terkenal. Paham betul? Sampai-sampai orang masyarakat Jombang, kalau saya tanya dari mana Pak? Dari Jombang. Mana Jombangnya? Dekat Tebu Ireng. Baru masuk ngalor, ngetan, ngidul. Saking senangnya dengan Tebu Ireng. Masyarakatnya bangga. Nggak ada. Mana Pak? Jombang sebelah mana? Sampingnya Kapolsek. Nggak ada itu, nggak ada itu. Dekat SMA nggak ada. Di dekat Tebu Ireng. Kalau ini gampang nih, ini gampang. Namanya pesantren Tambak Beras. Nah itu gampang itu. Dan Anyar. Man Ma'arif, Lirboyo, Peloso,
Senori, Langitan. Wah, nggak penting pesan terkenal, yang penting desanya. Rembang leteh, Raud Talibin, Klore gini lagi. Sarang, Lasem, Tegarejo apa? Khususnya wonten iki, Tegarejo apa ya? Apik. Sampai ke Jawa Barat, Buntet, Kempek, Gedongan, Barante, Arjunangun, Tanara, Cipasung, Krapyak. Gak ada yang terkenal, namanya gak terkenal, tapi desanya terkenal. Ini menunjukkan bahwa para masyayikh muassisil ma'ahid ini tidak mementingkan jasanya terkenal, nama pesan terkenal, yang penting tanah airnya terkenal. Ini berarti sangat-sangat cinta tanah air. Kalau bahasa sekarang sangat-sangat nasionalis. Paham betul? Nah, kita NU harus tetap menjaga semangat Wali Songo, semangat para ulama pesantren, yaitu semangat hubbul waton minal nasionalisme, bagian dari iman. Hubungan yang harmonis antara iman teologi dengan nasionalisme ideologi. Ini sebuah hubungan sangat menyatu. Satu tarikan nafas, satu langkah kaki, satu pukulan demi agama dan negara dan tanah air. Paham nggih? Cara dakwanya gimana? Itu Wali Songo ini. Cara dakwanya gimana? Nah, saya mau cerita Jawa Barat saja, karena saya yakin banyak yang nggak tahu Jawa Barat. Jawa Barat dulu agamanya Buddha, bukan Hindu, bukan. Kalau Majapahit Hindu. Jawa Barat namanya apa? Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, raja-raja yang punya gelar Siliwangi, macan. Bajunya namanya Antakusuma. Kalau dipakai, kalau malam-malam pakai baju itu kelihatannya macan. Itu terkenal baju Antakusuma. Aku yang dua. Tapi nggak pernah saya pakai, enggak. Bon. Suatu ketika tahun 1410, tahun 1410 ada pesantren pertama di Jawa Barat, pesantren Rengas Dengklok Kerawang. Kiainya dari Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Ngajar Quran, suaranya enak. Syekh Kuro terkenal, Syekh Qori pembaca Quran. Prabu Kuncaningrat Siliwangi mendengar ada agama baru, berangkat ke utara, kan Pajajaran daerah Bogor, Pajajaran daerah Bogor. Berangkat ke utara dengan pasukan, saya bunuh itu penyebar agama baru. Pun sampai di Rengas Dengklok, muridnya Syekh Kuro lagi maca Quran, suaranya enak, lagunya enak, bocahnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Angel golekane angel iki. Sing swalike akeh, swalike. Ora kuning, ora tinggi, ora langsing, wis akeh wae, Pak. Ning Rembang yo akeh potongane. Tapi sing kutilang sing angel golekane. Nah, Prabu Siliwangi bosan ndelok bocah wadon ayu maca Qur'ane enak, suarane enak, jangankan mau membunuh, malah klepek-klepek, langsung lamar. Untuk saya saja murid kamu ini namanya Subang Larang, bapaknya namanya Ki Gede Tapa dari Cirebon, bukan dari Rembang, dari Cirebon. Ya silahkan, tapi kamu masuk Islam. Oke, gak apa-apa masuk Islam. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya?
lintang kerti, tasbih saya cari di pasar, saya cari nggak ada di sini. Di mana? Di sana, di Arab. Udah saya terbang ke sana. Dia bisa terbang. Begitu keluar dari rumahnya Syekh Qura, Hong, biasanya mabur nih, bilang Hong itu biasanya macet, orang mabur. Pisan maneh Hong, gagal. Pisan maneh Hong, gak efektif, macet. Kata Syekh Qura, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya diwaca tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hong terbang. Tidak lama datang bawa tas. Ini barangkali nggak benar, barangkali dongeng, tapi yang nyata, yang paling benar, fakta yang benar adalah terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi yang tadinya agama Buddha masuk Islam, menikahi Subang Larang, penghafal Quran, hafizatul Quran. Konon menurut riwayat, Prabu Siliwanginya ini Islamnya orang patah semangat, tidak dakwah, nggak mengajak-ngajak orang Islam, nggak dakwah lah, nggak semangat Islamnya. Bahkan ada yang bilang pura-pura Islamnya itu, ada yang bilang gitu. Tapi nanti punya anak yang akan menyebarkan Islam di seluruh Jawa Barat, menghilangkan kerajaan Pajajaran, namanya Syekh Rahmat alias Prabu Kian Santang alias Ki Gelantrang alias Ki Setra. Pak Murah ini. Ini nanti putranya akan mengislamkan seluruh Jawa Barat, kerajaan Pajajaran hilang, seluruh Jawa Barat Islam semua, kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Baduy di Malimping Lebak. Sampai sekarang agamanya bukan Islam, namanya Karuhunan atau Sunda Wiwitan. Ya agama kejawen lah kalau di Jawa Tengahnya, sana namanya Sunda Wiwitan Karuhunan. Tapi nggak anti Islam, sampai sekarang masih memegang tradisi yang sangat asli original. Itu di Malimping, Kecamatan Malimping, Lebak, Banten. Jawa Barat menjadi Islam semua, bahkan lahir kerajaan-kerajaan Islam, Banten, Cirebon, berkat Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah. Punya adik namanya Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, Kuwu bupati lah. Punya adik perempuan namanya Rara Santang. Siapa? Atau dipanggil nama Islamnya Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib namanya Habib Abdullah Azmat Khan dari India. Lahirlah siapa? Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi kan ini sejarahnya itu nggak garu ya, garu. Sejarah apa sih ngurus itu? Dari sejarah melongo. Sing iso apa tuh sing iso iki? Mungkar nakir kok iso nih. Jadi dakwanya Wali Songo, padahal Syekh Qura bukan Wali Songo ya. Dakwanya para aulia lah, para ulama, tidak dengan sistem khilafah, tidak dengan melegal formalkan sistem negara Islam, tapi dengan pendekatan thaqafah, hadarah, bahkan jelas persisnya, lebih persisnya lagi, wabil khusus masuknya Raja Siliwangi masuk Islam dengan Kutilang, perempuan cantik. Makanya jadi perempuan yang cantik penting, cantik itu. Kalau nggak cantik nggak menarik itu. Jadi dalane mlebune Islam Raja Siliwangi delok Subang Larang bocah wadon ayu. Ini cara dakwanya para ulama dulu.
nek cerita Majapahit, Sunan Kalijogo, jenengan huru kabeh wis lah. Sunan Bonang bagaimana dakwahnya, Sunan Kalijogo bagaimana cara dakwahnya. Wong Jawa Tengah huru kabeh iki. Yang tadi saya ceritakan Jawa Barat yang jenengan ketor ora patek roh iku. Semua wali songo dakwah Islamnya tidak menlegal formalkan agama Islam dengan sistem khilafah, tidak, tapi pendekatan budaya, akhlak, moral, non politik. Paham betul? Politik secara umum mawon, bukan politik kekuasaan. Ini yang harus kita tiru, kita teruskan, kita perkuat oleh Nahdlatul. Tidak penting jadi menteri, tidak penting jadi pejabat, yang penting sistem para wali berlanjut lestari ila yaumil qiyamah. Di situ nilainya umat, di situ harganya kita. Saya itu harganya NU di situ. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai sebuah umat, budayanya maju, umatnya maju, bangsanya maju, bukan ekonominya, bukan senjatanya, tapi budayanya. Selama kita punya budaya, NU berpegang teguh dengan budaya Wali Songo, budaya para masyayikh, insya Allah harga, nilai, kehormatan Nahdlatul Ulama tidak akan berkurang, tidak akan turun, insya Allah semakin munggah derajatnya. Paham betul? Ora patean, paham betul? Pak, kok paham? Paham apa? Paham. Ya Allah, alhamdulillah nilai martabat kita Nahdlatul Ulama ketika kita menjaga, melestarikan, mempertahankan budaya kita, yaitu budayanya para wali songo, budayanya para ulama masyayikh kita semuanya. Paham nggih? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun bangsa Arab pun pertama kalinya dengan budaya, bukan dengan senjata. Senjata itu Kanjeng Nabi perang itu basa umur 53. Waktu umur 40 dari yang pernah perang sampai 13 tahun itu. Perang itu basa umur 53, 54 terus itu baru perang. Itu pun mempertahankan. Defend, pertahanan, bukan nyerang, bukan ngawite perang, bukan. Kanjeng Nabi Muhammad cara dakwahnya juga pendekatan thaqafah dan hadarah, mencerdaskan bangsa Arab yang buta huruf, bangsa Arab yang dolalim mubin, ummiyin dolalim mubin. Gimana caranya? Pertama, yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan ayat Qur'an. Yang jenengan sih orang patean, orang patean ngeh Quran jenengan. Patean kan, orang patean paham kan? Lah orang Arab, orang jahiliyah mendengar Quran itu takjub. Iki dudu syair tapi koyo syair, dudu puisi koyo puisi, dudu sajak ono sajaknya, bukan dongeng tapi ono dongengnya, bukan kitab ilmiah, pembahasan ilmiah. Tapi ini ada ilmiahnya. Quran bukan buku ilmiah tapi ada ilmiahnya. Quran bukan hanya buku sejarah, ada sejarahnya. Quran bukan kitab dongeng, ada dongengnya. Quran bukan puisi, tapi ada puisinya. Quran bukan syair, ada syairnya. Quran walhasil luar biasa bagi orang Arab. Sampai-sampai Sayyidina Umar yang tadinya marah karena adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid masuk Islam, setelah mau marah pada adiknya Fatimah, adiknya ini lagi baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar lemes, gemetar mendengar surat itu. Mana Fatimah tadi? Kertas mana? Coba saya lihat. Enggak boleh, kamu najis. Ini kalamullah, suci, muqaddas, kamu najis, enggak boleh pegang ini. Fatimah didorong, diambil kertasnya, dibaca oleh Umar. Sayyidina Umar bisa maca, mboten kita huruf mboten. Dengan gemetar baca surat Toha, selesai baca tanya, aina Muhammad al-an? Nang di Muhammad Sayyidi? Sana di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jihad. Lari ke sana, ketok pintu. Sahabat jeneng Jeranu Arqam ketakutan. Umar datang mau ngapain? Entah mau marah-marah ini. Nabi Rasulullah iftah lahul bab, bukan pintu. Masuk Umar, ishtahar bi islami wa aqar bi kalimat syahadatain, melebu Islam, membaca 2 kalimat syahadat karena mendengarkan Al-Qur'an. Jenengan nek Al-Qur'an piye? Ora patahan. Bisa merasakan nikmatnya Quran, indahnya Quran, berarti panjenengan sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman kepada Allah, manisnya iman kepada Nabi Muhammad. Kalau masih belum merasakan indahnya Quran, ya iman sih iman, tapi untuk pahit no. Warapate manis iman. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubuhi lidhi shiqaqin wa ma tabqina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaib laha ma'anin kama ujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikthari bis sa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Ora apal iki ngaku nali sunah NU te burda ron sing apal apale apa ilahi lasil firdaus ya lumayan lah daripada orang. Quran merupakan ayatul Rahman yang diturunkan kepada Muhammad, yang membawa berita tentang hari akhirat, tentang tariknya kaum Ad, kaum Iram, dan Quran langgeng bersama kita lebih mulia daripada mukjizatnya para nabi-nabi yang datang kemudian hilang. Nabi Musa tongkat bisa apa? Bisa membelah Laut Merah jadi jalan tol. Datang kata wis gak ono kan. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya Quran sampai sekarang masih ada. Dan Quran tidak meninggalkan hal-hal yang samar, jelas terang benderang, muhakkamatun. Quran bisa membalas orang yang menghinanya dengan keindahan balaghahnya. Quran mengandung makna bagian laut. Dan Quran tidak pernah bosan dibacanya. Barang siapa membaca Al-Quran berarti telah memegang teguh dengan hablullah, tali Allah, hubungan dengan Allah.
Dan barang siapa membaca Quran karena takut neraka, berarti dia telah mematikan, memadamkan api neraka. Dan jangan apal Quran betul, maca Quran betul. Kita ora patek maca Quran iki ketok ini. Quran ini diwaca mek kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilahi samawat, astagfirullah, Allahumma sholli ala makhluqat, la ilaha illallah, subhanallah azim, al-fatihah, tahlil berkat. Sing rada maca Quran paling bola-bali Yasin karo Waqiah ben rezekine akeh, ben dagange laris, karo tabarok ben pangkate munggah. Mulane Sohifah Yasin, halamannya Yasin, halamannya tabarok karo Waqiah paling kotor. Kena ide sampean. Liyane bersih ora tau diwaca. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngaku mawon pun. Padahal sing sapane wong maca Al-Qur'an karena wedi nang neraka, sampai lagi maca Quran itu berarti lagi memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari radha atfa'tana radha min wardiyas syabimi. Paham mboten? Sudah Nabi Muhammad mengajarkan Quran kepada para sahabatnya, Nabi melangkah membentuk karakternya para sahabat. Para sahabat yang kemarin gak ngerti nilai, gak ngerti kebenaran, apa preman, ada yang preman, perampok, ada yang pembegal, pemerkosa, gak ngerti mana benar mana salah, mana baik mana buruk, apalagi adil, zalim, gak ngerti. Para sahabat Pak sebelum Islam dibangun Rasulullah, dibentuk karakternya, wa yuzakkihim, menjadi manusia generasi yang berkarakter, punya prinsip, punya pandangan hidup, punya jati diri, punya karakter yang tidak pernah luntur, nggak pernah surut. Nah, ini yang saya minta warga NU juga harus punya karakter, punya kepribadian, thiqah ala nafas, percaya kepada diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Kita harus percaya dengan diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Alhamdulillah, waktu mbiyen kalau mondok teng Lirboyo, nek duduk-duduk dengan teman-teman ngomong-ngomong ngeten, tidak ada yang bicara mengko bakale mangane kondi, nanti kalau sudah keluar dari pesantren mau jadi apa, gajinya berapa, mangane kondi. Gak pernah tuh santri zaman saya, Bu, santri saya iki, Bu, santri saya iki, Bu lah, aku ora roh santri saya iki. Waktu saya masih pesantren gak ada tuh santri yang bicara mengko bakale gaji piro, mangane kondi, jadi apa, enggak. Paling diomongke paling golek mertua sugih, paling golek mertua sugih, ora pate ayu ora apa-apa, wis gampang. Golek mana sing ayu, sing penting perutane sugih dhisik. Paling gitu ngomong-ngomongnya karo guyon. Tidak betul, saya mboten nate kula gaji piro bakal nek wis rumah tangga. Kok bakal mangan apa ora yo? Kok bakal di rumah apa ora? Enggak pernah tuh. Enggak berkepikiran. Beda dari bocah sekolah. Bocah sekolah ya SMP SMA udah nanti akan jadi apa, gajinya berapa, pun ngoten pikirannya, orientasinya itu. Nah santri buatan, Bu, santri saya kita, santri zaman kulo. Nah, generasi angkatan muda seperti saya, seperti yang punya pikiran seperti itu, kalau pulang kembali ke masyarakat tidak akan menjadi bebannya siapa-siapa. Ora bakal membebani pemerintah kudu dari PNS, ora bakal membebani masyarakat, tidak bergantung kepada siapapun. Kita punya percaya diri, thiqah al-nafas, mengandalkan diri sendiri. Itulah kepribadian yang harus kita pertahankan. Paham betul? Nanti santri nih. Santri yang mana santri sini? Santrinya mana santrinya? Ya, para santri ya. Para santri Rudut Tolibin, jangan punya orientasi kalau pulang menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat,
akan membebani negara itu. Justru kita pulang mandiri akan membangun masyarakat, membantu program pemerintah membangun masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Kan ngoten nggih? Ya Allah. Insya Allah pasti manfaat. Jangan kecil hati, santri pasti manfaat, pasti saya jamin. Biyen ono santri jenenge Abdul Hamid, Abdul Hamid ya John, apa? Abdul Hamid. Santrine Mbah Kiai Hasan Besari, Ponorogo, Tegal Sari, hatam Quran, hatam Fathul Qorib, nulis dewe, nulis sendiri itu Fathul Qorib, tulis oleh tangan sendiri. Si Abdul Hamid ini, siapakah Abdul Hamid itu? Abdul Hamid adalah pangeran Diponegoro yang pernah membingungkan Belanda selama 5 tahun 1825 1830. Rapat Belanda di Den Haag, piye cara ngalahkan Diponegoro, angel banget dikalahkan. Pengikutnya pun taat banget. Gimana cara ngalahkannya? Oh gampang, ada yang pendapat, ada yang tahu kelemahan orang Jawa waktu rapat itu. Gimana? Wong Jawa iku nek dikerasi lawan, bertahan. Tapi nek dilem, dijungjung, ya apa? Ya apa? Diongrong-ongrong, diongrong. Ya apa? Dilem ya dilem atau diongrong, dipuji-puji, diangkat-angkat. Lemes wong Jawa ki. Betul, dicoba. Pang Diponegoro diatur rawuh nama gelang, dihormati, ditawadui. Belanda tawadu banget lah kira-kira. Mangan seenak-enake. Terus pokoknya monggo, mau apa yuk kita bersaudara, kita bareng-bareng. Bose Pangeran Diponegoro wis setuju, tangannya diborgol, dibuang ke Makassar. Itu kelemahan orang Jawa. Nih dilem-lem, dipangku-pangku, jadi lemes. Jenengan betul-betul. Ya orang lu nggak kurang seperti itu, jenengan juga sama. Siapa itu Pangeran Diponegoro pahlawan nasional? Latar belakangnya santri pesantren. Satu lagi, ada santri namanya Suwardi, khatam Quran, berguru pada Kiai Sulaiman bin Zainuddin Prambanan undi Klaten. Siapa itu Suwardi? Dialah bapak pendidikan nasional, namanya siapa? Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan jargonnya apa? Waktu turis sing ngarep ngarso sing tulodo tuturin belakangan sing madyo sing itu santri, itu santri. Dan beliau mengakui kehebatan pesantren. Pesantren telah berjasa besar mencerdaskan bangsa sebelum ada sekolah formal, sebelum ada negara Republik Indonesia, yang membentuk karakter kepribadian, semangat mandiri, semangat juang, semangat jihad melawan penjajah. Pesantren. Ini kata siapa? Ki Hajar Dewantara. Ada lagi singarang lagu syukur. Lagu syukur ngerti ora? Orang kan ngerti laguan. Lagu syukur terkenal, lagu syukur itu. Itu singarang santri Semarang. Namanya Habib Muhsin Mutahhar. Ponakane pamane Habib Umar Mutahhar yang masih wonten itu pamane masih. Jadi mari kita bangga jadi santri, mari kita bangga keluar pesantren, karena ternyata telah berjasa besar, andil besar, kontribusi besar. Tanpa pesantren, tanpa santri belum tentu ada negara Indonesia. Maka santri harus bersyukur dan bangga dengan dirinya sendiri, tidak boleh cengeng, tidak boleh ngerengek-ngerengek, tidak boleh ngemis-ngemis kepada siapapun.
Paham betul? Nah, itu namanya membangun karakter. Manusia ini punya dua hawa nafsu. Berapa? Satu namanya ghadabiyah. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Saya harus jadi gubernur. Itu namanya hawa nafsu, ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, la tadlimun wala tudlamun, nggak pukul sana pukul sini, nggak sikut sana sikut sini, caranya baik, tujuannya baik, ibtigha mardatillah, maka nafsu ghadabiyahnya menjadi himmah. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, nggak mau kalah. Kanjeng Nabi niku. Untung jadi Nabi Kanjeng Muhammad. Kalau sampean rondino mundur wis, angkat tangan wis. Kanjeng Nabi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala annatuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya tangan kananku ditindihin matahari, tangan kiriku ditindihin rembulan, agar saya mundur dari berjuang, tidak akan mundur sampai menang. Paham betul? Saya harus menang. Itu Kanjeng Nabi itu. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad himmahnya besar, nggak mau kalah. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula Wali Songo, begitu pula para ulama, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab. Semua orang punya himmah besar, harus menang, nggak mau kalah. Paham betul? Saumpama kok himmahnya cilik, NU durung segede sekarang, nggak besar seperti sekarang. Kalau Mbah Hasyim himmahnya kecil, harus sukses, harus menang. Maka panjenengan ini hadirin harus punya himmah besar, harus menang. Ayo bunyi, harus tidak boleh kalah, nggak boleh kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus jadi konglomerat, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, pabrik banyak, hutan banyak. Apalagi? Oh, istri. Kalau istri saya nggak ikut campur, saya istri. Terserah situlah, itu urusan. Tapi saya harus kaya raya. Kalau itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, bukan merugikan orang lain, bukan korupsi, bukan nafsu syahwatiyah namanya, tapi azimah. Apa? Sahabat Utsman kaya raya. Suatu ketika dagangannya teko 700 kontainer, 700 kol diesel, mau diborong oleh orang Yahudi dengan diberi untung berlipat-lipat, gak mau. Akhirnya disedekahkan. Berarti orang kaya. Nah, sampai nomor lu belum bisa sedekah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Fatihul Qadisiyah, jenderal yang memenangkan perang Qadisiyah, menjadi Irak itu sekarang, itu Qadisiyah dulu. Kaya raya, kebun korma, ternak, onta sapi, kambing ribuan, pernah ingin menwakafkan semua hartanya. Oleh Kanjeng Nabi dilarang, ojo kabeh-kabeh kamu wakaf, kamu hibah, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu banyak. Dan jenengan sepertiga sampean. Saya jangan badai wakaf semua sepertiga hartanya, enggak semuanya. Piro sepertiga niku? 200.000 paling. Dan saya bilang wakaf sepertiga udah banyak.
Kanjeng Nabi ngelarang, kamu punya anak, kamu punya istri, punya ahli waris, jangan diwakafkan semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus, Sultanul Aulia, orang Baghdad, beli tanah di Mesir, di Fustat. Fustat itu sing ono makome Imam Syafi'i, ono makome Syekh Abi Zakaria Al-Ansori, pengarang Fathul Wahab, ono makome Imam Waqi' Ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Itu Fustat, daerah Fustat namanya. Itu ada wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani 10 faddan, 10 hektar kemana, diwakafkan menjadi rumah rusun untuk para fakir miskin di daerah situ, daerah Fustat, daerah Imam Syafi'i. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah sugih loman, panjenengan potongannya wali dudu melarat medit. Apanya sih diambil? Yang manfaat apanya itu? Wali ora, sugi ora, bakhil ya, apanya diambil manfaatnya? Syekh Abil Hasan Asyadili tiap hari pakaiannya ganti, mahal pakaiannya. Apa? Minyak wanginya, parfumnya mahal. Kalau sekarang namanya mereknya Bond 9, itu 6,5 juta. Orang misi alah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Ya kalau sekarang BMW, Mercy. Itu. Orang Luxio, Grand Mark lah. Semua di go banter 1 second lo hilang KB pintunya itu. Nah, Mercy itu semakin lari cepat, semakin antep, semakin tenang. Itu Mercy itu. Jadi mau tenatin Pak Presiden kan? Nah, mobiliannya Melayu tambah goyang. Nah, Mercy muten pelan-pelan nggak enak, tambah kenceng 200 tambah enak, tambah mantap. Itu Mercy itu. Kan jadi masyhur. On, omai villa mewah, pembantunya 16. Pembantunya itu sing layani tamu dewe, sing sapu-sapu dewe, sing masak dewe, sing muridnya anu sing ngomong, Syekh jenengan waliullah kok mewah. Yang punya Hajib Nasr itu loh, yang punya Hajib Bahar, Syekh Asyadili. Tapi ya, lagi mana? Kok ngomongnya piye? Kula ningali wali-wali liyane, kiai-kiai liyane kok nyemprul, ngerti nyemprul? Sarungnya cap gajah duduk 6 bulan belum cuci, baju koko 4 bulan durung dicuci, kopiah hitam ora, coklat ora, hitam campur coklat, minyaknya misik 510 gram, sendalnya lili, Masya Allah, rokoknya jarum coklat, tasnya itu tas ini, tasnya kan mereknya Ecolak, Delsi, itu harganya 1,5 juta. Nek Beli 8 juta, 10 juta. Nek Aigner 15 juta. Nek Tistoni 11 juta. Nek Montblanc 35. Nek Hermes 350 juta. Tas ini harganya. Hermes, Prancis. Nah niku kiai itu, kiai sing wau niku tasnya nggak ada mereknya, hanya ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Rembang. Apa jawabnya Syekh Abil Hasan Asyadili? Gini nak, libasi yakul, kelambiku iki iso ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Oh itu baru kiai tenanan ini. Lah ada kiai pakai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, aku amplop udono fidya tanadar. Ya Allah, diku jamnya Syekh Abil Hasan Asyadili.
Beliau muridnya Syekh Abdus Salam bin Mashish yang makomnya di Tonjeh, dan Abdus Salam bin Mashish gurunya namanya Syuaib Abu Madar Al-Ghauth yang makamnya di Wahron Al-Jazair. Beliau sendiri makamnya di Kumetra di Mesir, lahir di Tunis, di Shadlah Tunis. Nanti punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Muhammad Al-Busiri pengarang Burdah, dan Imam atau Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandarani Sahibul Hikam. Itu murid-murid Syekh Abil Hasan Asyadzili. Waliullah kaya. Nek salat khusyuk, nek salat Allahu Akbar khusyuk. Nek sing kiai melarat, Allah proposal yang dimenahi, Masya Allah. Nek beruku bupati nyumbang, jadi arep nyumbang sangat iku toko-toko semen iki. Begitu sujud, ya Allah baca Hasan saya sunagi bakal lagi. Durung dibayar material atau besi atau botol watu yang dibayar. Ngoten-ngoten sampean potongannya. Yakin gitu, kalau bisa yakin lah wis lah. Enggak sampean diutang pasti digo salat utangnya. Tapi dia panjenengan sugih salate khusyuk. Oleh karena itu mohon maaf, nyuwun pangapunten niki. Kalau ada kiai, kalau ada orang tua nasihati ngeten, ora usah pinter-pinter, yang penting manfaat. Salah. Yang benar gimana? Pinter dan manfaat. Paham mboten? Ora pate paham iki. Sampeyan ilmune manfaat, tapi siti ilmune manfaat sekelurahan. Tapi sampeyan ilmune manfaat, tapi pinter nemen banget pinter se-Indonesia, sedunia. Contoh Gus Dur contohnya. Yo ilmu manfaat, yo pinter. Lah sampean manfaat tapi ilmu sithik sekelurahan pol wis. Lumayan mau tahlil, talqin. Ya manfaat sih manfaat, tapi kelurahan. Ada nasihatin, gak usah sugi-sugi, sing penting berkah. Salah. Yang benar sugi dan berkah. Apa yang benar? Panjenengan orang baik, tapi orang patah sugi. Nah sedekah ini zakatnya paling 1 juta. Tapi ini panjenengan sugi, zakatnya 1 miliar, 2 miliar, pilih mana? Pilih ndi? Sugi dan barokah. Orang Indonesia yang paling kaya itu nomor 1, yang punya pabrik rokok Jarum, namanya Budi Hartono. Duitnya 38 miliar dolar, sing 1 miliar 14 triliun, sing 1 triliun 1000 miliar rupiah, sing 1 miliar 1000 juta, sing 1 juta 1000. Jadi piro ya, hitung dewe hitungan. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta, duitnya 19 miliar dolar, ping 14 triliun, hitung dewe. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 dudu wong Islam, nomor 6 baru wong Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Tapi ke nomor 7, 8, 9, sampai 20 orang wong Islam, ke nomor 22 mbek wong Islam. Terus kok orang non muslim lagi, kok nomor 39 ono Haji Rosyid namanya, dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu, namanya orang Islam, namanya Bayu, yang punya taksi Bluebird. Tak golei di wong Rembang, orang wong Rembang. Alah, rupanya wong Rembang ini mustadafin, mustahiqin semuanya rupanya ini. Maka kita harus kaya dan kita harus menang. Ayo, kita harus demi NU, bukan demi pribadi, bukan. Ngoten nggih? Kalau sudah terbangun karakter seperti ini, insya Allah hidup kita berkah, maju, tidak kalahan koyo saiki lah. Insya Allah menangan bakal. Kalau kita antumul a'laun, kamu akan menjadi pemenang, unggul. Kalau kita memenuhi syarat-syarat, kita bisa jadi unggul.
Lah ayat yang dua ayat kita unggul, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tapi kita enggak memenuhi syarat. Yo ora ya'lu wis. Yuklah terus. Ono jalan tol, sing borong sapa? Cina. Ono pelabuhan, bangun lapangan terbang, sing borong sapa? Cina. Kapan ono Pak Haji Hasan saka Rembang itu loh. Nah, oleh karena itu monggo semenjak sekarang kita punya karakter, kita punya akhlak, kita punya prinsip budaya warisan dari Wali Songo, tapi kita ke depan tidak boleh ketinggalan dari teknologi, tidak boleh ketinggalan dalam masalah ma'isyah atau keuangan. Kita harus mandiri dan maju. Dunia dipegang oleh kita, itulah kewajiban kita berorganisasi. Ngoten nggih? Setelah itu baru kita membangun spiritualitas, memuruhani dengan sering-sering membaca burdah, membaca sholawat, berjanji, apal-apalan. Ne onoru isyuriyah MWC bangsa ngoten niku. Ngoco berjanji masih durung apal, ojo diamplopin. Kon muli dewen Pak Gojek. Tapi nek roh syuriah ku apal, diamplopin. Ngoten nggih? Nek ono khotib Jumat, roh syuriah atau khatib syuriah, ojo disediani bukune, kon apal-apalan. Nek ono khotib Jumat syuriah kok masih moco buku, ojo di khutbah maneh, ojo di kon khutbah maneh. Pisan tok iku wis. Kenapa saya kok ngomong kok kasar banget? Karena yang punya maulid Nabi, yang punya burdah, punya barzanji, punya yasinan, punya debaat sinten? NU. Lah kita harus hafal. Kalau bukan kita yang hafal, kalau kita nggak ngapal barzanji, nggak hafal burdah, nggak hafal debat, nggak hafal yasin, apa yang kita harapkan menghafal? Muhammadiyah suruh ngapal? Apa HTI yang suruh ngapal? Apa Wahabi Salafi yang suruh ngapal? Apa Ansarud Daulah, Ansarud Tauhid suruh ngapal? Kita harus hafal. Karena itu milik kita. Kalau enggak bubar nanti. Paham betul? Makanya saya agak kasar ngomongnya karena saya itu milik kita, harus kita jaga. Roh Isyuriyah ranting MWC harus hafal barzanji. Nih diundang macam maulid, oh jadi disediani buku nih, disikitkan buku nih, ben hafal-hafalan. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih thumma usra bi ruhi wa jasadihi minal madharin wal aqsa wal hablul qudsiyah wal jabil samawati wa ra'ad fi gimana dan seterusnya. Oleh karena itu milik kita harus kita pelihara, harus kita jaga. Ngoten nggih? Itu membangun kekuatan spiritual. Insya Allah sing rajin maca maulid Nabi yakin mendapatkan syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mawon sing wis dinas mlebu neraka tabata debilahab watab saya selanarung data lahab itu nek dino Senin dientaskan rokok, dia minum air yang keluar dari jarinya. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad ponakannya lahir, Nabi Muhammad ponakannya nih bu, saking senengnya dua ponakan lanang lahir, budaknya namanya Thuwaibah dibebaskan. Thuwaibah, kamu bebas merdeka.
Apa? Saya syukuran aku duwe ponaan lahir lanang. Itu karena bergembira dengan Maulidin Nabi, lahirnya Nabi Muhammad. Setiap hari Senin yukhaffafu anhumul adzab. Apa maneh panjenengan tiap malam Jumat membaca Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita ini akan mendapat syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun yauma ba'tsin nasi syafi'una, Muhammadun nurul hadi minadh dhalami. Nabi Muhammad akan mensyafaati kita di hari manusia dibangkitkan dari kubur. Cukup semangat mawon. Mugi-mugi kesimpulan apa yang saya ngomong apa? Kesimpulannya apa ini? Ayo, apa kesimpulan saya ngomong? Ayo diulangi ya. Orang NU harus punya karakter. Ayo bunyi bareng. Kita harus menang. Kita harus kaya. Oh, niku kesimpulan omongan kula wis. Dindel ta ora terserah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wa yahud bi aidina lima fi salah wal khair wa yafu anna dhunubana sayiatina wa yahfadna min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.